Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Fadli Febriansyah dengan NIM A41240306 dari Prodi Teknik Produksi Benih jurusan Produksi Pertanian Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan membawakan dan memaparkan materi uji vigor benih dan juga uji viabilitas benih dari mata kuliah Teknologi Benih. Untuk yang pertama yaitu uji vigor benih. Di sini saya akan memaparkan materi yang berisi latar belakang, faktor yang mempengaruhi vigor benih, tujuan uji vigor benih, ciri-ciri benih memiliki vigor yang bagus, pentingnya vigor pada budidaya tanaman, dan yang terakhir yaitu metode pengujian vigor. Yang pertama yaitu latar belakang atau pengertian. Vigor benih yaitu kemampuan benih untuk tumbuh dan berproduksi normal pada kondisi suboptimum. Kondisi suboptimum di sini yang dimaksud yaitu suhu di mana kondisi itu seperti yang di lapangan. Bisa saja alamnya itu tidak bagus. Vigor benih diukur dari jumlah kecambah, vigor, dan panjang kecambah. Kebalikan dari diameter kecambah yang menunjukkan tingkat perkecambahan benih pada kondisi optimum. Kondisi optimum yaitu kondisi di dalam lab ya, yang kondisinya itu sudah didesain untuk bagus. Itu yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi vigor benih. Faktor yang pertama yaitu lingkungan benih saat di lapangan. Berdasarkan Kepolan 1996 menyatakan bahwa faktor lingkungan yang baik akan mempengaruhi mutu benih yang baik secara nyata. Faktor lingkungan tersebut diantaranya kesuburan tanah, keseragaman, drainase, dan pemupukan. Cara yang tidak seragam akan menyebabkan pertumbuhan yang tidak seragam pula. Berarti kemasakan benih menjadi tidak seragam. Temperatur dan ketersediaan air mempengaruhi ukuran, daya viabilitas, dan vigor benih. Ketersediaan air umumnya tidak secara langsung mempengaruhi vigor benih, yang berpengaruh terhadap komposisi kimia benih. Untuk yang kedua yaitu pengolahan benih setelah pemanenan. Penentuan waktu panen merupakan hal yang sangat krusial karena saat inilah benih terpisah secara struktural dengan pohon induknya. Walaupun sebagian benih telah mengalami putusnya funikulus dari pohon induknya sejak terjadi masa biologis. Saat dilakukan pemanenan, hal-hal yang menjadi perhatian seperti metode pemanenan, waktu panen, kadar air benihnya saat akan dipanen, dan prasarana-sarana panen. Setelah benih dilakukan pemanenan, maka diperlukan processing benih, di antaranya pemisahan benih dari daging buahnya atau disebut juga ekstraksi benih, pengeringan benih atau seed drying, pemisahan benih dari komponen terbawah lainnya, seed grading, dan perlakuan benih, seed treatment. Processing benih juga bertujuan untuk mempertahankan mutu benih dan membuat performa benih menjadi lebih baik. Dengan ini menjadikan benih memiliki nilai tambah yang baik secara fisiologis dapat mempertahankan mutu benih. Untuk faktor yang ketiga yaitu kondisi lingkungan benih sampai sebelum tanam. Jadi kondisi lingkungan saat tanaman itu tumbuh sangat berpengaruh pada benih yang akan dihasilkan nantinya. Seperti cuaca dan juga
temperatur, dan juga pada struktur tanah, kadar air benih. Untuk yang keempat, kadar air benih. Kadar air pada benih sangat mempengaruhi. Misal benih tersebut sangat kering, bisa saja fitur benih pada benih tersebut menjadi buruk. Untuk faktor yang kelima yaitu kondisi ruang penyimpanan benih. Teknik pengemasan benih berbeda dengan pengemasan barang, di mana dalam pengemasan benih, hal yang perlu diperhatikan adalah mempertahankan viabilitas atau vigor benih tersebut, agar yang dilakukan proses budidaya dapat menghasilkan tanaman yang berkualitas dan memiliki daya tumbuh tinggi. Prinsip dasar dari pengemasan benih adalah mempertahankan viabilitas dan vigor benih yang akan menjadi salah satu tolak ukur dalam kadar air benih. Pengemasan benih sendiri bertujuan untuk melindungi benih dari faktor biotik dan abiotik di sekitar benih, mempertahankan kemurnian benih secara fisik maupun genetik, serta memudahkan dalam penyimpanan maupun pengangkutan. Dan benih ini dalam penyimpanannya perlu suhu yang dingin tetapi tidak lembab. Untuk yang ke faktor keenam yaitu serangga hama dan cendawan gudang. Nah, ini termasuk pada penyimpanannya ya. Jadi penyimpanannya itu harus terbebas dari hama, cendawan yang bisa saja ada di gudang penyimpanannya. Untuk yang ketiga yaitu tujuan uji vigor benih. Tujuan dari uji vigor benih yaitu informasi yang didapat dari uji vigor benih dapat membantu dalam pengambilan keputusan seperti memilih benih yang akan disimpan, didistribusikan, atau ditanam di kondisi lingkungan yang kurang ideal. Jadi setelah melakukan uji vigor benih, informasi yang didapat dari uji vigor tersebut bisa membantu kita dalam mengambil keputusan untuk penyimpanannya atau untuk pendistribusian ke petani dan atau kondisi lingkungan yang akan kita tanami benih tersebut. Untuk yang keempat yaitu ciri-ciri benih memiliki vigor yang bagus. Ciri-ciri benih yang memiliki vigor yang bagus, yang pertama yaitu kecepatan berkecambahnya yang tinggi. Jika benih tersebut memiliki vigor yang bagus, maka tidak diragukan lagi untuk kecepatan berkecambahnya ya. Dan yang kedua yaitu keseragaman perkecambahan, pertumbuhan, dan perkembangan yang baik. Nah, untuk nomor yang kedua ini pada masa benih tersebut sudah ditanam dan pada masa pertumbuhannya itu bisa lebih baik dari benih yang memiliki vigor yang kurang bagus. Yang ketiga yaitu mampu muncul pada tanah yang frusted. Untuk bab yang keempat yaitu pentingnya vigor pada budidaya tanaman. Untuk yang pertama yaitu perkecambahan cepat. Benih dengan vigor tinggi akan berkecambah lebih cepat, menghasilkan bibit yang sehat dan kokoh. Nomor dua yaitu pertumbuhan optimal. Bibit yang tumbuh dari benih vigor yang tinggi akan berkembang dengan lebih baik dan menghasilkan tanaman yang produktif. Jadi jika benih tersebut memiliki vigor yang rendah, maka dapat besar berkemungkinan benih tersebut
kurang produktif. Itu yang ketiga yaitu daya tahan stres. Tanaman dengan vigor benih yang baik mampu bertahan dan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Jadi kan setelah ditemukan hasil dari uji vigor tersebut kan dapat disimpulkan jika benih tersebut mampu terhadap kondisi lingkungan yang misal kering. Jadi tidak dilakukan lagi saat ditanam, benih tersebut juga bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang kering. Untuk yang keenam yaitu metode pengujian vigor. Di sini ada 5 metode untuk pengujian vigor. Yang pertama yaitu paper piercing test. Pengujian vigor dilakukan dengan mengecampakkan benih di antara pasir dan kertas. Jadi di sini menggunakan metode kertas. Benih tersebut di, berkecambakan dengan kertas yang sudah disetting untuk metode vigor ini. Yang kedua yaitu brick gravel test. Ujian vigor ini menggunakan pecahan bata merah sebagai media perkecambahan. Jadi benih tersebut dites apakah mampu atau tidak dengan media yang sangat ekstrim yaitu bata merah. Yang ketiga yaitu sun test. Benih dikecambahkan pada media pasir dengan jumlah benih masing-masing 50 benih dengan nebang ulangan. Dengan metode pasir ini ya. Jadi benih tersebut dikecambahkan dengan minim unsur hara, yaitu di media pasir. Untuk yang keempat yaitu uji dingin. Uji ini dilakukan dengan menumbuhkan benih di tanah basah pada suhu rendah, kemudian dipindahkan ke suhu yang sesuai dengan perkecambahan. Pada metode ini, benih ditanam atau diperkecambahkan di suhu yang sangat rendah dan sangat basah. Tujuannya agar mengetahui benih tersebut tahan atau tidaknya dengan lingkungan yang bersuhu rendah dan basah. Untuk yang kelima yaitu penuaan yang dipercepat. Metode pengujian vigor benih yang dilakukan dengan pemberian tekanan pada benih dengan suhu tinggi dan kelembapan relatif mendekati 100%. Jadi pengerjaan ini dilakukan dengan memberi tekanan pada benih dengan suhu tinggi dan kelembapan relatif mendekati 100%. Jadi penuaannya dipercepat. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan, vigor benih merupakan faktor kunci dalam keberhasilan budidaya tanaman. Meningkatkan vigor benih akan mengoptimalkan pertumbuhan, hasil panen, dan ketahanan tanaman. Untuk saran atau rekomendasi, untuk meningkatkan produktivitas, petani disarankan untuk memperhatikan dan mengelola vigor benih secara optimal pada setiap tahap budidaya. Untuk materi kedua, yaitu viabilitas benih. Viabilitas benih ini sangat penting dalam pertanian. Pengertian viabilitas benih. Di sini teman-teman udah tahu belum pengertian dari viabilitas benih? Viabilitas benih adalah kemampuan benih untuk berkecambah dan tumbuh menjadi tanaman yang sehat. Benih yang memiliki viabilitas tinggi dapat menghasilkan hasil panen yang lebih baik dan lebih berlimpah. Viabilitas benih sangat penting dalam pertanian karena dapat menentukan keberhasilan budidaya tanaman. Benih yang berkualitas baik dan memiliki viabilitas tinggi akan memberikan hasil yang lebih baik.
Dan viabilitas benih ini bisa disebut juga daya berkecambah benih, yaitu benih diuji untuk diperkecambahkan dan dites seberapa banyak benih yang tumbuh dan berkecambah dari semua sampel yang dites. Itu yang kedua, definisi viabilitas benih. Viabilitas benih mengacu pada kemampuan benih untuk berkecambah dan menghasilkan tanaman sehat. Ini melibatkan proses kompleks yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Potensi pertumbuhan. Benih yang memiliki viabilitas tinggi memiliki potensi untuk tumbuh menjadi tanaman yang produktif. Faktor-faktor seperti kelembapan, suhu, nutrisi tanah mempengaruhi pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas benih. Yang pertama yaitu kualitas benih. Keberadaan benih yang matang dan terbebas dari kerusakan fisik atau penyakit akan meningkatkan viabilitas. Jadi pada saat pemanenan benih harus dipastikan matang dan terbebas dari kerusakan fisik. Jadi benih tersebut bisa bisa untuk menghasilkan viabilitas benih yang baik. Yang kedua, genetika. Varietas benih yang berbeda memiliki tingkat viabilitas yang berbeda. Faktor genetika mempengaruhi kemampuan benih untuk berkecambah dan tumbuh. Jadi tidak hanya pada saat penanaman, viabilitas benih juga dipengaruhi oleh genetika dari tanaman tersebut. Kondisi penyimpanan, suhu, kelembapan, dan ventilasi yang tepat selama penyimpanan sangat penting untuk menjaga viabilitas benih. Ya, jadi penyimpanan ini sangat berpengaruh besar. Jadi saat penyimpanan, suhu, kelembapan itu harus sangat dijaga. Jadi benih tidak benih sangat suka dengan suhu rendah, tapi benih tidak suka dengan kelembapan. Lingkungan, suhu, kelembapan, dan cahaya selama proses perkecambahan sangat berpengaruh pada viabilitas benih. Ini pada saat perkecambahan, jadi suhu, kelembapan, dan cahaya selama perkecambahan itu sangat berpengaruh. Untuk yang selanjutnya yaitu pentingnya viabilitas benih dalam pertanian. Jadi viabilitas benih itu sangat penting di pertanian. Yang pertama yaitu hasil panen yang lebih tinggi. Benih yang memiliki viabilitas tinggi berkecambah dengan baik, menghasilkan tanaman yang kuat dan menghasilkan panen yang lebih banyak. Nah, pada saat ini benih-benih yang diedarkan pasti sudah diuji viabilitasnya tinggi. Jika viabilitasnya rendah, petani-petani sangat jarang untuk membeli benih tersebut karena sangat beresiko pada hasil panen selanjutnya. Yang kedua, tanaman sehat. Tanaman yang tumbuh dari benih sehat lebih tahan terhadap penyakit dan hama, sehingga menghasilkan hasil panen berkualitas tinggi. Nah, yang kedua ini lagi-lagi pada hasilnya ya, petani sangat sangat mau hasil yang melimpah dan terbebas dari penyakit dan hama. Yang ketiga yaitu resiko gagal panen rendah. Nah, pengguna benih berkualitas tinggi dengan viabilitas yang baik dapat mengurangi risiko gagal panen dan meningkatkan profitabilitas pertanian. Untuk selanjutnya yaitu metode dan prosedur. Yang pertama yaitu pemilihan benih. Pilih sampel benih secara acak untuk mewakili populasi benih secara keseluruhan. Jadi jika ada beberapa sak atau beberapa kintal itu dipilih secara acak agar mewakili semua populasi benih yang ditanam pada saat itu.
Yang kedua, persiapan media pertumbuhan. Gunakan media pertumbuhan sesuai dengan jenis benih yang diuji. Jadi, media yang dipakai untuk perkecambahan atau viabilitas benih ini berbeda-beda tergantung dengan benih yang diuji ya. Jadi sudah ada di ISTA, ada tabel untuk benih apa dengan media apa ya. Misal kertas, kertas juga bermacam-macam, ada kertas filter, kertas CD, ada kertas merang, dan juga bisa juga pasir, seperti kacang tanah itu menggunakan pasir. Penanaman benih. Tanam benih pada media pertumbuhan dengan kedalaman dan jarak tanam yang tepat. Jadi pada saat perkecambahan ini jangan sampai jarak tanaman itu terlalu mepet-mepet dan sangat dalam. Jadi bisa saja metode apa uji ini tidak valid karena tanaman tersebut kesusahan untuk berkecambah. Yang empat, pengamatan perkecambahan. Pantau benih secara berkala untuk mengidentifikasi benih yang berkecambah. Jadi benih tersebut butuh pengamatan ya seperti pelembapan dan juga ada yang namanya first count dan final count. First count ini untuk mengamati kecambah normal pada hari tertentu menurut benih tersebut. Dan final count ini mengamati keseluruhan ya, misal kecambah abnormal, benih mati, benih keras, benih segar, tidak tumbuh, dan seperti itu. Yang kelima, analisis data. Itu presentase benih yang berkecambah dan menentukan viabilitas benih. Yang selanjutnya, interpretasi hasil uji viabilitas benih. Yang pertama, presentase perkecambahan menunjukkan proporsi benih yang berhasil berkecambah. Yang kedua, kecepatan perkecambahan menunjukkan waktu yang dibutuhkan benih untuk berkecambah. Yang ketiga, kecepatan pertumbuhan menunjukkan tingkat pertumbuhan tanaman setelah berkecambah. Yang keempat, yaitu kesehatan tanaman menunjukkan kekuatan dan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Jadi ini hasil-hasil uji viabilitas bisa membantu menentukan kualitas benih dan prediksi hasil panen. Penanganan benih untuk mempertahankan viabilitas. Yang pertama, pemilihan benih. Benih yang sehat, bebas dari kerusakan dan penyakit. Yang kedua, pengeringan. Keringkan benih dengan baik untuk mengurangi kadar air. Yang ketiga, penyimpanan. Simpan benih dalam wadah kedap udara dan tempat yang kering. Keempat, suhu dan kelembapan. Jaga suhu dan kelembapan penyimpanan yang optimal. Yang kelima, infeksi berkala. Lakukan infeksi berkala untuk mendeteksi kerusakan dan atau investasi. Yang selanjutnya, pemeliharaan benih selama penyimpanan. Jadi penyimpanan benih ini kembali lagi ya, benih sangat suka suhu yang ideal, yakni antara 5 sampai 10 derajat Celcius. Tapi kelembapannya relatif yang ideal, yaitu sekitar 40 sampai 50%. Ventilasinya juga harus dijaga agar mencegah jamur dan bakteri tumbuh. Pengendali hama, lindungi benih dari serangan serangga, tikus, dan hama lainnya. Sertifikasi benih dan jaminan kualitas. Satu, standar kualitas. Sertifikasi benih memastikan benih memenuhi standar kualitas tinggi. Yang kedua, keandalan. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas benih. Jadi saat pemasaran, petani lebih suka benih yang bersertifikat. Jadi tingkat kepercayaannya itu tinggi terhadap benih tersebut. Jika dari hasil omongan saja itu petani kurang percaya. Kalau udah ada sertifikatnya, sertifikasinya kalau benih itu unggul, jadi petani lebih percaya. Ketiga, hasil optimal. Membantu petani mendapatkan hasil panen yang lebih baik. Yang keempat, perlindungan. Melindungi petani dari penggunaan benih yang palsu. Kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Satu, kualitas benih. Benih berkualitas tinggi dengan viabilitas yang baik adalah kunci keberhasilan pertanian. Dua, pemeliharaan
Penanganan dan penyimpanan benih yang tepat sangat penting untuk mempertahankan viabilitas. Ketiga, hasil panen. Benih yang memiliki viabilitas tinggi menghasilkan panen yang lebih banyak dan berkualitas. Yang keempat, keuntungan. Meningkatkan hasil panen dan kualitas tanaman berarti keuntungan lebih besar bagi petani. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan ke saya. Bisa hubungi nomor WA 082 330 147 152. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.